Waduh guys, Tudor official hengkang nih dari Juventus. Nah, sebelum kita lanjut ya ngomongin Tudor, pastinya Trias di sini nggak sendirian. Ada Mas Surya dan juga Mas Anton. Halo Mas, selamat malam, siang, sore, pagi. Boleh disapa dulu suara Juventininya? Siapa dulu ini? Mas Surya dulu boleh. Oh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini sekali lagi dari Depok. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Anton. Halo Mas, selamat malam, siang, sore, Halo pagi. semua teman-teman suara Juventini. Perkenalkan, gue Alexander Anton, Juventini yang sekarang lagi di Jambi. Oke, nah sebelum kita ngomongin lebih lanjut ya tentang Igor Tudor nih yang resmi hengkang, terus juga mau ngingetin buat Suara Juventini ya, jangan lupa buat tetap dukung terus channel Suara Juventini dengan cara gimana Trias? Caranya gampang, QR aja scan yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu, tapi Trias juga mau ngingetin nih, mungkin ada yang pengen juga jadi narasumber kayak Mas Suryo dan juga Mas Anton, bisa langsung aja gabung di membership kita. Oke, langsung aja kita ke materi. Nah, ini kabar ini sebenarnya udah lama menggantung ya dan akhirnya resmi nih dikonfirmasi oleh pihak klub. Igor Tudor tidak lagi menjadi pelatih Juventus. Nah, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin malam waktu Italia, Juventus akhirnya mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Tudor beserta stafnya. Nah, sebagai pengganti sementara, klub juga menunjuk Massimo Brambilla nih, pelatih Juventus Next Gen untuk memimpin tim utama pada laga tengah pekan melawan Udinese. Pemecatan ini pastinya terasa tidak terhindarkan ya, karena kekalahan dari Lazio menjadi pukulan ketiga secara beruntun hanya dalam kurun waktu 1 minggu, sebuah hasil yang mempertegas tren penurunan performa sejak awal Oktober. Nah, di sisi lain ini Juventus di bawah Tudor dinilai kehilangan identitas nih. Pressing yang tidak terkoordinasi, terus juga ketergantungan pada individualitas dan juga gagal menjaga intensitas selama 90 menit. Padahal Tudor awalnya dipercaya membawa semangat baru nih pasca Mota dengan gaya yang lebih agresif dan vertikal. Namun nyatanya di lapangan berkata lain. Nah, dalam 9 pertandingan terakhir ini Juventus hanya meraih 1 kemenangan saja. Sebuah catatan yang membuat ruang ganti pastinya kehilangan keyakinan dan kepercayaan manajemen pun runtuh ya. Dengan Tudor resmi di Depak nih dan Brambilla naik sebagai caretaker, kini mulai muncul pertanyaan besar. Apakah Juventus akan segera menunjuk pelatih permanen atau menunggu hingga akhir musim depan ini demi pilihan yang lebih matang. Nah, pertanyaannya buat Mas Suryo juga Mas Anton ya, ini tentang pemecatan dan timing. Menurut Mas Suryo dan juga Mas Anton, apa sih faktor krusial yang membuat Juventus akhirnya memutuskan nih mempecat Tudor sekarang juga? Dan apakah ini keputusan tepat secara waktu atau kesannya kayak buru-buru nih tanpa memberikan ruang bagi percaya pada proses? Terus juga tentang dinamika ruang ganti nih Mas, setelah Tudor dipecat, ini bakalan gimana sih suasana psikologis para pemain menurut Mas Surya dan juga Mas Anton? Apa mereka akan lebih lega dan termotivasi atau justru bakalan kehilangan arah karena belum mendapatkan pelatih yang permanen? Silakan Mas Suryo. Ya, sekali lagi untuk viewers-viewers kita jangan lupa kita punya QR code untuk penyemangat ya kan dalam rangka menambah grinta kalau sebutannya ya, menambah grinta narasumber dan membership kita. Terutama teman-teman kita yang mau gabung di grup WA. Jadi kalaupun memang tidak tampil di sini, artinya di grup WA itu kalian bisa sharing, bisa opini, pendapat, sharing info, terserah lah ya. Di situ di grup WA kita dengan menjadi membership. Dan untuk Tudor, sekali lagi terima kasih Grazie Tudor karena dengan penunjukannya dia pertama kali sangat berniat nyetir dari berkilo-kilometer jauhnya karena dia mendapatkan panggilan Juventus, dia rela ya kan artinya ada effortnya dari Tudor. Tapi jangan lupa ini merupakan transisi yang cukup panjang karena Igor Tudor sendiri kan caretaker Mota sebelumnya kan. Caretaker Mota diharapkan dapat membawa angin perubahan yang lebih positif dengan permainan-permainan yang vertikal seperti itu, tapi sorry to say di 8 pertandingan ini, terutama kekalahan melawan Como, terus kemudian kekalahan melawan Real Madrid, kita bisa pahami lah kalau melawan Real Madrid, ya kan klub besar dengan tradisi UCL, tapi yang tidak bisa dimengerti adalah kekalahan melawan Lazio. Karena Lazio sendiri posisinya lagi nggak terlalu bagus juga gitu dan itu tidak dapat dimengerti bahwa nggak ada gol yang tercipta Hmm, dari pertandingan.
dari pertandingan melawan Como, pertandingan melawan Madrid, kemudian pertandingan melawan Lazio. Kalau lawan Madrid oke lah, masih dalam reasonable ya, maksudnya masih masuk akal gitu, nggak bisa ngebobolin. Tapi melawan Lazio, melawan Como, ya sorry to say, adalah ngegolinnya gitu loh. Maksudnya ada perlawanannya gitu kan. Kita sempat senang melawan Inter, akhirnya bisa comeback dan menang seperti itu. Koreksi kalau salah ya. Tapi kemudian melawan Como, melawan Madrid, melawan Lazio, yang which is Lazio juga nggak terlalu bagus posisinya. Dan posisinya ya kita bisa lihat lah, eh, back itu bertahan setengah mati, tapi nggak ada menciptakan peluang, dan itu PR besar, banyak shots tapi tidak ada shots on goal, expected goalnya juga kecil. Nah ini yang menjadi problematika serius di era kepelatihan Igor Tudor. Seperti itu, Metri. Oke, berarti menurut Mas Suryo ini tepat nggak nih secara waktu? Atau mungkin keburu-buru? Ya, secara waktu ini mungkin saat yang tepat ya, karena sudah diberikan kesempatan yang cukup banyak, karena kita harus ingat Igor Tudor adalah caretaker dari Mota sebelumnya. Artinya sudah cukup panjang menurut saya, Mbak Trias. Ya, berarti sudah diberikan waktu yang panjang ya, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, tadi pertanyaan yang kedua nih Mas, kalau eh, suasana psikologi para pemain gimana nih nantinya di ruang ganti? Ya, psikologi tentu saja sedikit banyak akan terpengaruh ya dari pertandingan melawan Como, kemudian melawan Real Madrid, kemudian melawan Lazio, di mana kita bisa ngelihat sendiri kalau teman-teman menyaksikan golnya Lazio itu berapa banyak pemain yang mengungkapkan kekesalannya, artinya terjadi mental yang sedikit down ya kalau saya bilang ya. Dan itu berusaha terus gitu kan, dan memang peluangnya itu terciptanya itu sangat disayangkan, Jonathan David itu gagal gitu. Dan ini sebenarnya gimana ya? Walaupun di tengah kontroversi Chico itu dijatuhkan di kotak penalti, tapi ya memang ini semoga nanti setelah era Tudor ini berakhir, mentalitas pemain kita bisa kembali pulih dan makin menanjak seperti itu, Mbak Trias. Oke, semoga bisa segera pulih ya mentalitas dari para pemain. Nah, kalau menurut Mas Anton sendiri gimana nih Mas? Wah, ini sih kabar yang sangat seminggu ini minggu yang menyedihkan untuk Juventini, fans-fans Juventus itu. Malah gue sampai botak nih. Ya, intinya saya sama kayak Mas Suryo. Ini waktu yang tepat, udah Como, Madrid, terus kemudian Lazio. Perasaan saya sendiri sebagai fans Juventus gitu ya. Kita kan biasa kan tahanan kita tuh oke banget dari dulu Juventus pernah oke. Baru kali ini perasaan gue kayak gila, gue kok kayak membela bukan Juventus nih. Setiap kali diserang deg-degan. Oke lah, kalau Madrid saya terima lah, deg-degan ya, Mbappe segala macam kita ngerti Vini oke lah. Tapi masa lawan Como, lawan Lazio, kita deg-degan setiap kali diserang. Ini kayak gimana ya? Yang diharapkan itu sebenarnya XG, expected goal. Ini masalahnya yang tinggi, segisi, conceded goal. Malah kebobolan mulu, bukannya gol, nggak bisa nyetak gol berkali-kali. Jadi ini udah benar-benar final nail in the coffin lah. Tiga kekalahan beruntun, kelihatan banget secara taktikal memang Tudor, maaf, terima kasih banget dia udah bantu kita sampai empat besar musim kemarin. Tapi taktikal dia memang kurang sekali, dan itu membawa hasil-hasil yang beruntun yang jelek ini membawa mental pemain menjadi sangat-sangat buruk, kepercayaan dirinya hilang, mungkin saling nyalain, kesel, eh, ap- berulang lagi bahwa pemain berani menyuarakan kekecewaannya kan lewat media sosial kan, seperti Locatelli, pergantian pemain yang tidak tepat waktu. eh, Mungkin kalau mungkin mau sedikit kita lebayin, mungkin sedikit telat malah ganti Tudor, malah gue bilang. Kita bisa percaya kepada pelatih eh, kalau prosesnya ada progres. Ini nggak ada progres. Udah cukup waktunya, belajarnya udah, kita butuh proses. Kita butuh progres yang benar. Tapi ini nggak ada masalahnya. Itu membuat menurut saya, ya Tudor sudahlah, terima kasih. Cuman udah selesailah di sini. Ini sekarang Juventus akan riset lagi nih untuk sekian kalian nih. Artinya begitu. Dan kalau jadi pemain ya mungkin sekarang saya merasa pemain sedikit lega malah saya bilang. Menurut saya malah sedikit lega. Maksudnya ya kemarin kan dia kan udah tahu nih taktik Tudor nih nggak jalan nih. Mungkin ibaratnya kalau anak-anak lagi sekolah nih guru pengawas lagi nggak ada nih sekarang nih. Jadi udah nggak ada yang menekan dia dengan taktik yang kurang oke nih artinya. Nah moga-moga dengan seperti biasanya kalau pindah caretaker tuh harusnya ada honeymoon period. Nah moga-moga Brambila ini dalam honeymoon periodnya bisa membuktikan bahwa dia bisa gitu loh. Artinya mungkin nggak usah taktikal yang terlalu gimana,
tapi mentalitasnya yang diperbaiki, pakai taktikal dasar, gua rasa skuad pemain Juve tuh harusnya oke. David kemarin nggak nyetak gol ya Mas ya. Pas lawan Sayang Lazio kayak sekali. gitu ya. Iya, Sayang sekali. Habis itu nunduk loh. Oh, gue ngerasa David kayak Vlahovic di musim lalu ya, maksud saya artinya ya. Mentalnya tuh bener-bener breakdown sekali. Tapi saya harap dengan kebebasan, mungkin setelah Tudor dipecat, mental anak-anak bisa kembali free, artinya gitu loh. Jadi bisa bermain jauh lebih lepas, karena itu yang dibutuhkan, dan hasilnya menjadi lebih baik sih. Menurut saya seperti amin. itu. Amin. Amin Oke. banget. Ya, kita juga berharap ya semoga mentalitas dari para pemain ini segera membaik sehingga bisa bermain lebih baik lagi. Oke, kalau gitu kita ke materi yang berikutnya. Ini materi kedua. Situasi di Continenza ini kembali memanas ya setelah pemecatan Igor Tudor. Juventus kini dihadapkan pada dua hal besar nih, yaitu membayar beban kontrak dua pelatih yang masih aktif di daftar gaji klub, Tudor dan juga Thiago Motta, serta menentukan sosok baru nih yang akan memimpin proyek tim utama. Menurut laporan jurnalis dari Nicolo Sira, total biaya gaji keduanya ini termasuk staf mencapai 25 juta euro bruto hingga tahun 2027. Nah, kondisi ini pastinya membuat langkah Juventus dalam mencari pelatih baru juga sangat hati-hati ya. Namun nama-nama kandidat juga sudah mulai bermunculan nih. Dari pelatih berpengalaman seperti Luciano Spalletti yang disebut Di Marzio sebagai target utama hingga opsi alternatif lain nih seperti Raffaele Palladino, Roberto Mancini, bahkan Laurent Blanc yang kabarnya juga ditawarkan ke Juventus. Nah, pertanyaannya ini sejauh mana sih Juventus bakalan menunggu nih sebelum menunjuk pelatih baru dan siapa sebenarnya kandidat yang paling realistis untuk memimpin proyek jangka menengah Bianconeri. Nah, untuk Mas Suryo dan juga Mas Anton, ini pertanyaannya ada dua ya. Ini yang pertama dulu, tentang timing dan transisi. Seberapa cepat sih Juventus bakalan menunjuk pelatih baru? Apakah sesudah laga kontra Udinese atau justru akan menunggu hingga jeda berikutnya nih untuk memastikan transisi yang lebih stabil? Silakan Mas Suryo. Ya, melihat dari caretaker yang next gen ini, ya benar kata tadi Mas Anton itu honeymoon period. Cuman kalau saya bisa memperkirakan honeymoon periodnya itu 6 sampai 7 Giornata. Artinya ketika Giornata 8 melawan Lazio ini sudah terlewati, katakanlah kita ngambil yang panjang ya 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, pas hampir di tengah-tengah musim, ini kelihatan apakah nanti bisa mengangkat atau tidak. Nah, untuk masa transisinya tadi yang saya bilang itu adalah plus 7 Giornata. Kalau memang kurang bagus atau tidak terlalu positif ya, itu memang sebaiknya harus dicarikan pelatih yang mau kontrak durasi jangka pendek dulu dengan gaji yang tidak terlalu mahal atau affordable atau terjangkau dan dalam tanda kutip mau tidak makan gaji buta seperti dua pelatih sebelumnya yang which is ada di kontrak gitu ya kan. Karena dengan kontrak yang seperti ini kayaknya mereka jadi dua pelatih sebelumnya ini jadi kurang sadar bahwa ketika performa tim itu turun, mereka lah yang pertama kali dipecat. Nah, rasa tanggung jawab itu di dalam klausul kontrak itu, nah itu yang perlu diubah gitu. Jadi harus ada dibuat sistem parameter yang baru terhadap kontrak itu, apakah kontrak berjenjang positif, artinya ketika hasilnya itu sudah membaik, disesuaikan dengan nominalnya seperti itu dan transisinya ini saya rasa 7 giornata. Artinya jangan terlalu terburu-buru juga tapi matang untuk menerapkan konsep gaji berjenjang yang lebih baik berdasarkan hasil. Seperti itu Mbak Tias. Oke, jangan terburu-buru tetapi harus matang. Nah, kalau menurut Mas Anton sendiri gimana nih Mas? Setuju sama, jangan Sama ya? terburu-buru juga. Kita nih habis pindah-pindah berkali-kali kan, biaya ganda, berat banget, beban Betul. gajinya, ini kesalahan yang mahal berkali-kali kan soalnya kan. Ya memang kita butuh pelatih baru, kita butuh kepastian. Kalau enggak anak-anak juga bingung artinya gitu. Anak-anak tuh artinya squad pemain-pemain Juventus ya artinya gitu anak-anak. Ya, tapi gini loh maksudnya. eh, kita nggak bisa cuman mengharapkan caretaker Brambila ini mempertahankan di masa yang segitu panjang sih menurut saya Musri. Artinya begitu. Tidak terburu-buru itu betul karena memang harus ada pastian di mana apakah kita mau mencari pelatih yang punya karakter, karena kita sudah coba nih kemarin dari Allegri, kita pindah ke Mota, pelatih muda, artinya gitu. Sebenarnya sih kalau dengan keadaan keuangan sekarang, idealnya kita cari pelatih yang muda, yang tidak terlalu mahal.
Sedangkan kalau pelatih-pelatih yang nanti kita akan bahas, mungkin memang kita punya satu kepastian di mana mereka mempunyai kepastian taktis, mungkin punya nama besar. Nah, itu semua memang harus dibuktikan dari hasil Giornata-Giornata Udinese ini nanti lawan selanjutnya. Karena kalau pelatih nama besar kalau lihat pemain Juventus ternyata juga kayak gitu nggak perform, ya dia juga orang nggak ngapain gue ambil resiko untuk 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 megang dan menghancurkan punya saya reputasi saya seperti itu artinya. Saya rasa mereka juga nggak mau resiko. Nah, itu akan menjadi malah itu akan menjadi kunci menurut saya di tiga Gordana selanjutnya sebelum jeda internasional. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya setelah tiga, kemudian mungkin di situ si Komoli bisa nego-nego, cari, gini loh skuad Juventus, potensinya seperti ini loh. Di kemarin pegang Tudor salah, tapi dipegang Brambilla ini sekarang jadi seperti ini loh. Nah baru di situ kita bisa menentukan arahnya mau kemana nih. Apakah kita berani mengambil pelatih yang lebih mahal tapi punya kepastian taktis atau kita oke kita sabar, kita tahu kita lagi dalam masa berbenah kembali, tapi kita percayakan pada pelatih muda dengan gaji yang lebih masuk akal. Dari saya mungkin begitu. Nah, dari nama-nama yang beredar nih Mas, seperti Spalletti, Palladino, Mancini hingga Blanc, menurut Mas Anton sendiri siapa nih yang paling masuk akal untuk proyek Juventus saat ini? Baik dari sisi filosofi maupun kompatibilitas dengan struktur baru klub di bawah Comoli, Mas. Hmm. Maunya saya sih Spalletti ya. Spalletti. Maunya saya Spalletti, artinya begitu. Karena ya sudah ada jaminan identitas lah ya. Spalletti juga pernah bawa Italia ke level yang bagus, tidak bilang gitu kan. Tapi kembali gajinya nggak murah. Itu yang jadi masalah. Mungkin kalau saya bisa kasih idiom, sebenarnya perfect man, but at the wrong time. Realistis, tapi Juve mau gak merogoh kocek lebih dalam lagi? Dan ada gak? Itu si Elkan kan gimana tuh kan? Kita belum bahas Elkan out kayak. Tapi nanti kita bahas deh. Nah, itu nomor satu dari saya Spalletti. Cuman Spalletti. kalau misalkan Mancini, big no. Kalau saya tidak, karena sudah cukup dengan gen ganda. Mota kemarin sudah menjadi agennya si Merda. Ini Mancini kayak gue jadi agen Merda lagi. Gue kayak gak mau deh. Kalau Mancini gue agak. Uh, opsi dua saya Palladino sih. Kita punya memori yang kurang baik memang dengan pelatih yang fleksibel dan modern seperti Thiago Motta. Tapi saya rasa dengan gaji yang lebih masuk akal, terus kemampuan dia mengelola tim. Waktu itu dia di tim Como ya nggak salah. Sorry Monza sama Monza. Fiorentina. Ya, dan Fiorentina menjadi tim yang sangat mengerikan kan artinya pada waktu itu dipegang kan artinya kan. Jadi dia juga bisa mengembangkan pemain-pemain muda kan, di mana hal itu tidak terjadi di Tudor kan. Jadi menurut saya opsi nomor satu jika ada uangnya eh, itu Spalletti, yang kedua Palladino. Kalau dari saya kayak gitu, Pak. Oke, tadi opsi yang pertama Spalletti kalau ada uangnya, Betul, atau yang kedua Palladino. Nah, kalau Mas Ryo betul. sendiri gimana nih Mas? Ya, kalau diberikan opsi-opsi di antara Mancini, Laurent Blanc, kemudian Spalletti, dan kemudian Rafael Palladino, kalau menurut saya sedikit beda dari Mas Anton, tapi opsi saya pertama Rafael Palladino dulu, gitu. Hmm, Artinya dengan dalam tanda kutip ya, kalau logikanya pemain seadanya, zamannya Monza, kemudian Fiorentina, dia bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Artinya dengan result pemain seadanya tiada rotan akar pun jadilah istilahnya. Semoga nanti dengan pemain Juve yang dalam tanda kutip sudah pasti ya lebih berkelas dibandingkan Monza maupun Fiorentina secara ya, overall rata-rata skill individu dan mentality. Semoga Rafael Palladino, kalaupun memang jadi, ditunjuk memberikan hasil yang positif dan dengan tempo yang cepat, ya, dengan tempo yang cepat. Karena kita sekarang berada di posisi klasemen yang kurang menguntungkan, artinya tengah-tengah. Nah, ini yang kedua memang Spalletti, ya kan? Kalau saya, tadi kalau Mas Anton pertama Spalletti, kedua Palladino, saya pertama Palladino, yang kedua Spalletti. Kenapa Spalletti? Karena Napoli pernah dibawa juara Liga Italia. hmm, Kemudian Inter dan kemudian koreksi kalau salah Roma juga. Artinya pelatih ini mempunyai mental juara dengan tim yang ya familiar lah di Italia. Dia juga sudah tahu lah bakal-bakal versusnya dia pelatih Italia juga semacam Conte dan segala macamnya, Sarri segala macamnya. Dia juga sudah mungkin sudah hafal dan secara taktikal 3-5-2 flat yang biasa dia terapkan bisa bisa dia juga bisa main 4-3-3 pernah, kemudian 4
double pivot koleksi kalau salah ya 4-2 itu juga pernah ya kan. Jadi cukup mumpuni untuk berbagai taktik ala Itali dan lingkungan Itali beserta dia adalah pelatih Itali yang harus dan dalam tanda kutip sudah paham terhadap calon-calon lawan pelatih Itali lainnya yang ada di klasemen Liga Italia Serie A ini, Matthias. Oke, kalau Mas Suryo kebalikannya dari Mas Anton ya. Yang opsi yang pertama tadi Palladino, yang kedua Spalletti. Nah, kalau menurut Juventini gimana? Boleh langsung aja komen-komen di bawah. Oke, kita lanjut Matrias, ke materi ya. Matrias, aku mau nanya dong sama Mas Suryo. Iya, boleh-boleh. Silakan Mas Mas Anton. Suryo, mengingat Mota musim lalu seperti itu, Mas Suryo kalau jadi pemilik Juventus, kasih waktu berapa lama Mas Suryo? Palladino untuk membuktikan bahwa, lu bisa works loh gitu. Setengah musim, 1,5 musim, kira-kira kita? Ya, kalau dengan posisi pemain yang ada sih 1 musim sejak dia melatih ya. Artinya kita Hmm, berikan dia Mercato 2 kali dulu seperti itu. oke. Jadi Ya, jadi Mercato 2 kali dulu. Pertama adjustment, terus yang kedua kan finishing gitu. Artinya pertama penyesuaian terhadap formasi pelatih sebelumnya, terus yang kedua adalah formasi yang dia atau Mercato yang dia inginkan seperti itu, Mas Anton. hmm, ya udah nanti saya coba WhatsApp si Alkan deh. Kalau misalkan diambil Palladino, biar jangan keburu-buru. Soalnya udah ganti mulu sih 2 musim ini 3 orang. Iya, iya. Oke, Oke, kita lanjut ke lanjut. next materi ya, Mas ya. Ini materi yang Ya. ketiga, kita bakalan ngomongin tentang kekalahan di Olimpico dan akhir era Tudor nih. Juventus kembali menelan kekalahan pahit kali ini di tangan Lazio dengan skor tipis 1-0 lewat gol cepat Toma Besic di menit ke-9. Nah, hasil ini pastinya memperpanjang catatan tanpa kemenangan ya, menjadi 8 laga beruntun sekaligus membuat posisi Igor Tudor benar-benar goyah. Nah, padahal di pertandingan ini hanya beberapa hari setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions, sebuah pekan yang menjadi mimpi buruk bagi Juventus. Nah, laga di Olimpico ini memperlihatkan masalah yang sama nih. Juventus sulit menciptakan peluang bersih, lini serang kehilangan daya ledak dan juga penyelesaian akhir nih yang tumpul meski penguasaan bola meningkat di babak kedua. Statistik juga berbicara keras ya, Juventus untuk pertama kalinya sejak September 2024 ini gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan Serie A nih berturut-turut dan kini hanya berjarak 1 poin saja dari Lazio di klasmen. Kondisi ini pastinya membuat keputusan pemecatan Tudor menjadi konsekuensi yang nggak bisa dihindarin lagi. Nah, pertanyaannya buat Mas Suryo dan juga Mas Anton nih dari performa di Olimpico, gimana sih Mas Suryo dan juga Mas Anton melihat Juventus kalah kali ini dan apakah karena masalah taktik atau emang penurunan performa individu aja nih? Dan yang kedua, siapa pemain yang tampil underperform dalam laga ini dan apakah hasil ini mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam lagi di tubuh Juventus menjelang pergantian pelatih? Silakan Mas Suryo. Ya, jadi gini, Igor Tudor ini menemukan kegamangan dalam formasi ya. Artinya berubah-ubah, tapi dia kurang memahami karakteristik gaya permainan masing-masing pemainnya. Mana yang cocok berdasarkan formasi yang dia terapkan. Artinya don't change the winning team, itu benar quotes-nya. Tapi which winning team do you have gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kedua. Pemain dengan komposisi yang seperti apa yang kamu punya terhadap formasi kamu gitu. Ketika formasinya berubah, itu kan sudah kelihatan kan. Maksudnya kalau dari atas rata-rata pemain tengah kita punya kekuatan di mana, nah, formasi itu yang dipakai. Jangan jangan gamang gitu. Jadi jangan berubah formasi tapi pemain di tengahnya ini tidak berubah. Ya, sama aja sebenarnya gitu loh. Kalau punya pemain tengah kebanyakan direct ya kan, tetapkan berdasarkan riset dia riset sendiri gitu ya. Mana formasi yang kira-kira pas atau katakanlah dengan hasil yang maksimal atau katakanlah dengan kekalahan yang minimal formasi itu yang dipakai iya jejak gitu maksudnya artinya tetap di situ gitu loh. IQ ini kepintaran seorang pelatih dan dia juga harus belajar riset atas pertandingan-pertandingan dia yang kurang berhasil atau kalah seperti itu yang draw-draw kemudian yang kalah kemudian yang tidak mencapai peluang yang baik atau tidak terciptanya peluang yang baik seperti itu gitu. Nah, tadi yang pertanyaan kedua apa? Pemain yang underperform, Mas. Oke, permain yang underperform, sorry to say, Jonathan David, kemudian Cobb Miners, sama Kelly sebenarnya. Seperti itu Hmm. menurut saya. Kenapa Jonathan David? Karena peluangnya yang dia ada itu
kurang tenang. Artinya terburu-buru. Artinya dia tidak dia mencip memang, mencip tapi dia tidak melihat posisi pemain yang lain, ya kan? Terus dia melakukan dalam tanda kutip kesalahan atas terciptanya gol pertama Lazio, ya Ya, kan? Terus yang kedua, Cop Miners ini mau di depan, agak depan dia Gamang, di belakang dia ketumpuk sama Locatelli dan McKennie. Sebenarnya kalau Cop Miners itu kekeh dia agak tetap maju ke depan dan tidak perlu ikut ke belakang, Locatelli itu fokusnya di belakang saja gitu. Artinya tidak gampang Locatelli juga harus ikutan maju mendukung Cop Miners gitu. McKennie sebenarnya sudah cukup mumpuni di situ kalau menurut saya ya. Terus yang kedua Cambiaso juga sudah cukup baik. Ya memang dari sektor Kelly yang tercipta scrimmage atau peluang-peluang berbahaya seperti itu Mbak Trias. Jadi Kelly, Jonathan David dan Cobb Miners menurut saya. Oke, berarti kekalahan Juventus kali ini pure karena masalah taktik dari Tudor ya Mas ya. Tadi seperti yang Mas Rio bilang Ya, bahwa kurang memahami karakteristik pemain ya. Dan juga ya, tiga pemain yang underperform tadi sudah disebutkan oleh Mas Rio juga ada Jonathan David, Koop Meiners, dan juga Kelly. Oke, kita beralih ke Mas Anton. Kalau menurut Mas Anton sendiri gimana Mas? aduh, bukan inget yang gak enak lagi nih. Tadi malam, tadi malam saya sampai mimpi Mas Suryo. Pas oh tidur tuh itu apa? saya mimpi Locatelli nyetak gol dari luar kotak penalti. Harap Oke, oke. harap banget itu, aduh jangan kalah deh, gila bener-bener yang berimbas hari sekarang Tudor dipecat ya. Kalau dari saya 80% itu Tudor, 20% ada di pemain sih artinya. Jelas teknikalnya memang berantakan, tidak bisa meracik 11 pemain yang tepat itu persis kata Mas Suryo dikatakan dengan baik, don't change the winning thing, but which one? Iya, Jadi which kayak one? bingung sendiri dia, Which bener kan? team do you have to win Iya, gitu? itu jadi gila udah begitu lama tapi dia selalu masih belum jelas seperti itu. Tackle-nya memang parah. Kita kan pindah dari pragmatis kemudian ke Allegri pragmatis, Mota Mm-mm. proaktif. Harusnya Tudor kan harapannya vertikal agresif. Tapi ternyata itu tidak didapatkan di kita artinya seperti itu. Otomatis kenapa saya bilang 20% di pemain? Efeknya pemain itu mentalnya kena. Bagi saya seperti itu karena eh, Tudor itu nggak ada plan B artinya. Tapi ketika dia mencoba taktik yang lain, jadi dia mencoba pemain yang lain malah menjadi berantakan karena dia tidak punya 11 pemain yang pasti. Davids itu pemain yang saya nggak nyangka Davids itu GD itu sekarang jadi seperti itu. Karena GD itu musim lalu sebenarnya datanya luar biasa. Dia salah satu pemain yang bisa mencetak 50 gol dalam satu musim. Di UCL pun gacor Davids. Tapi kenapa bisa menjadi sekacau itu? Ngecipnya jadi seperti itu gitu Davids artinya. Dan membuat kesalahan sedikit sehingga menjadi gol. Itu jelas mentalnya kena. Halftime adjustment-nya Tudor pun parah, sering sekali memang kesalahan terjadi ketika dia tidak bisa membaca taktik lawan. Harusnya kan ada penyesuaian. Sekarang nggak ada. Nah, kalau di Lazio ini mungkin lebih ke gue udah nggak tahu mau ngapain. Substitusinya pun menurut saya seperti itu. Ya udah masukin aja pemain menyerang kemudian coba menyerang gitu artinya. Jadi 80% dari Tudor, 20% dari pemain, tapi karena kesalahan Tudor yang berlanjut. Jadi mental pemain drop. Kalau dari saya seperti itu. Kalau pemainnya yang kurang, ini nama orang ini selalu ada kita sebut di performa terburuk ya. Kasihan nih orang kayaknya ya. Musim lalu kayaknya King Flaho, musim ini Flop Mainers. Sorry. Mainers, kok Mainers bukan Flop Mainers ya. Kalau kata teman-teman suara Juventini ini apa ya Mas? Ini orang nggak ikut Flumens. latihan ya. Iya, Iya Flop kayak Mainers nggak ikut latihan. Gimana Mas? kayak kayak ini ya, kayak koneksinya tuh kayak timingnya tuh lu ngumpan tapi ke telat-telat atau lu umpan kecepatan gitu, kayak kayak nggak diikutin dalam latihan gitu. Iya, jadi kayak dia nggak ikut latihan. Jeleknya konsisten loh nih orang. Bingung. Dia juga nggak ketemu posisi kan kata seperti seperti Mas Suryo tadi bilang tuh si Pop Manners ini kan. Mungkin kita harus coba jadi mungkin back kiri mungkin daripada jadi tengah artinya gitu. Ah, dan Davids menyumbang ke kesalahan dua, satu menciptakan gol, kemudian berpeluang mencetak gol tapi tidak, kemudian ya gol pertama salah satunya gara-gara dia. Dan ini menunjukkan sekali bahwa kesalahan Juventus sangat struktural. Kita kehilangan DNA kita sih, artinya. Kita mesti cari identitas kita lagi sih. Benar-benar kita harus searching ulang sih seperti ini. Hmm.
Dari saya gitu, Oke. Trias. Oke, itu dia tadi jawaban dari Mas Anton ya. Kekalahan Juventus kali ini 80% karena Tudor dan 20% karena pemain. Kenapa Tudor? Karena tidak bisa meracik 11 pemain ya. Tadi seperti yang disinggung oleh Mas Anton dan juga 20%-nya pemain yang terkena mental. Terus ada juga tadi pemain yang underperform tadi disebutin sama Mas Anton, Cook Manners dan juga David. Oke, terima kasih sekali buat Mas Suryo dan juga Mas Anton yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama Trias di sini. Trias juga mau ngingetin, jangan lupa tetap dukung ya channel Suara Juventini dengan cara gimana Trias? Dengan cara scan QR aja barcode yang ada di sini. Oke, kalau gitu Trias, Mas Suryo dan juga Mas Anton pamit. Vino alla fine. Forza 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 Juve! Juve! Juve!